Survei New Indonesia, Ganjar tertinggi, AHY kejutan, Anies dan Puan tenggelam. Kita lihat sebenarnya begini, bagaimana menjelaskan angka yang ada di survei kemarin kan tidak berdiri sendiri. Tadi Rizka juga misalnya di tema sebelum berbicara mengenai tren data. Jadi polanya sebenarnya sudah bisa terlihat dari survei-survei yang ada selama setahun terakhir lah katakanlah ya. Kalau kita lihat memang tiga besar itu tidak pernah berubah. Di hampir semua lembaga survei yang katakanlah tergabung di Persepi dan kredibel. Kalau kita lihat datanya memang antara Pak Prabowo, Anies Baswedan dengan Ganjar Pranowo. Tapi yang utamanya saya bingung ya, kok baru tahun 2021 tapi sudah bicara elektabilitas calon presiden, sudah bicara survei calon presiden, sudah bicara menghadap-hadapkan Mas Ganjar dengan Mbak Puan. Dua-duanya PDI Perjuangan, dua-duanya pastinya akan patuh dan tegak lurus apapun yang direkomendasi oleh konstitusi partai kami melalui hak prerogatif Ibu Ketua Umum Megawati Soekarno-Putri. Ganjar Pranowo meraih elektabilitas tertinggi di angka 20,6%. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi tokoh dengan elektabilitas tertinggi kedua sebagai calon presiden pada 2024 mendatang. Sebenarnya tergantung dari lembaga dan metodologinya. Jujur saja di PDI Perjuangan itu kami hanya memperhatikan hasil dari 5 lembaga survei yang menurut studi kami terpercaya dan teruji begitu. Tapi kami tidak mau menyampaikan 5 lembaga ini, nanti dipikir kami berpromosi ya. Tetapi sekarang banyak lembaga-lembaga baru yang bermunculan dengan hasil-hasil yang mengejutkan. Kalau ditanya kemudian, kenapa ada banyak kepala daerah? Dari 5 besar ini kan 3 kepala daerah. Menurut saya juga itu logis ya, dalam konteks pandemi, kita tahu panggung itu akan lebih didapatkan oleh kepala daerah yang punya otoritas penuh terhadap penanganan COVID atau tampil di lapangan. Dibandingkan bahkan menteri sekalipun yang sifatnya sektoral. Pak Prabowo kan nggak mungkin nih bicara tentang penanganan pandemi karena bukan sektornya. Bagaimana yang terkonfirmasi COVID itu masih tinggi, tapi datanya masih katanya sudah rendah. Bagaimana kebijakan PPKM yang katanya menyengsarakan rakyat, ini yang lagi diselesaikan oleh Mbak Puan. Nantinya Mbak Puan sedang membantu Pak Jokowi, 3 pilar partai kami sedang membantu Pak Jokowi untuk menyelesaikan masalah COVID-19 agar kita keluar dari COVID gelombang kedua ini secepat-cepatnya. Peta persaingan Capres menuju 2024 dari waktu ke waktu menunjukkan persaingan keterpilihan tokoh oleh konstituen yang kian tajam. Sejauh ini, hasil survei dari berbagai lembaga survei menempatkan 3 nama yang selalu paling mendominasi. Antara lain, Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, kader PDIP, Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan dan Ketum Gerindra, Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, non-partai. Tapi dominasi nama di atas rupanya ada pergeseran. Survei New Indonesia Research and Consulting dilakukan pada 21 hingga 30 Juli 2021 dengan sambungan telepon kepada 1.200 orang responden yang dipilih secara acak dari survei sebelumnya sejak 2019 dengan margin of error sekitar 2,8% dan tingkat kepercayaan 95%. Kali ini menunjukkan hasil survei yang berbeda. Ada beberapa tokoh yang naik secara elektabilitas, ada pula yang turun. Survei yang dilakukan oleh New Indonesia Research and Consulting ini mengungkapkan elektabilitas Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengungguli Puan Maharani dan Airlangga Hartarto. Kali ini menunjukkan hasil survei yang berbeda. Ada beberapa tokoh yang naik secara elektabilitas, ada pula yang turun. Survei yang dilakukan oleh New Indonesia Research and Consulting mengungkapkan elektabilitas Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengungguli Puan Maharani dan Airlangga Hartarto. Di tengah perang baliho politisi, elektabilitas Puan Maharani dan Airlangga masih jauh tertinggal. Justru AHY yang paling berkibar, kata Direktur Eksekutif New Indonesia Research and Consulting, Andreas Nuryono di Jakarta. Hasil survei New Indonesia Research and Consulting menunjukkan ada peningkatan elektabilitas 3 politisi tersebut, tetapi kenaikan signifikan paling banyak dialami Ketua Umum Demokrat AHY. Tren kenaikan elektabilitas AHY diketahui sejak survei dilakukan
pada Mei 2021. Awalnya, elektabilitas anak sulung Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY tersebut hanya sekitar 2%. Namun, angka itu naik menjadi 5%. Sementara, Puan Maharani yang juga Ketua DPR RI naik sedikit dari 1,1% menjadi 1,4%. Demikian pula dengan Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar dengan elektabilitas 1,3%. Masih pada survei yang sama, posisi pertama ditempati oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, sedangkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bersaing ketat pada urutan kedua dan ketiga. Pada Juni 2020, berdasarkan hasil survei, Prabowo Subianto masih unggul dan berada di urutan pertama. Namun, disalib Ganjar Pranowo pada Oktober 2020. Saat ini, elektabilitas Ganjar Pranowo sebesar 20,5%, Prabowo sebesar 16,7%, terpaut tipis dari Ridwan Kamil 16,1%. Dengan makin kuatnya elektabilitas Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, sedang PDIP yang masih bersikukuh mengusung Puan sebaiknya mempertimbangkan kembali calon yang nantinya diusung pada Pilpres 2024 jika tidak ingin ditinggalkan konstituen. Selain itu, survei New Indonesia juga memaparkan tokoh papan tengah yang berpotensi menjadi presiden pada pemilihan selanjutnya. Untuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperoleh elektabilitas 6%, ditempel ketat AHY sebesar 5,8%. PDIP harus melihat realita yang terjadi dalam menentukan jagoan yang akan diusung pada Pilpres 2024. Direktur Eksekutif Median Riko Marbun berpandangan dari dua nama tersebut elektabilitas Ganjar Pranowo jauh lebih unggul dibanding Puan Maharani. PDIP menjadi satu-satunya parpol yang sudah memenuhi presidensial threshold untuk mengusung pasangan calon tanpa koalisi. Setidaknya ada dua nama di internal PDIP yang berpotensial diusung Ketua DPR RI Puan Maharani dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Direktur Eksekutif Median Riko Marbun menuturkan, dari dua nama tersebut, elektabilitas Ganjar Pranowo jauh lebih unggul dibanding Puan. Riko menuturkan, ada 3 tahap penting yang menjadi penilaian figur pas atau tidak untuk diusung dalam Pilpres nanti. 3 tahap itu adalah popularitas, kesukaan, dan elektabilitas. Menurut Riko, posisi Ganjar dan Puan berbeda jauh jika diukur dari 3 tahapan tersebut. Sementara itu, pada bagian lain, Riko Marbun menilai kejujuran Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka soal baliho Puan Maharani yang mengaku diperintah PDIP tidak bisa diartikan sebagai menolak memberikan dukungan pada Ketua DPR RI. Bagi Riko, apa yang disampaikan Gibran tidak lebih dari sebagai penyeimbang opini publik yang berkembang belakangan ini. Beberapa waktu terakhir ini, banyak sekali kritik yang dialamatkan kader PDIP kepada Presiden Joko Widodo, termasuk juga dari Puan Maharani yang mempersoalkan penanganan pandemi virus corona baru COVID-19. Diungkap Riko, sebagai anak dari Presiden Jokowi, maka sudah sewajarnya Gibran yang memiliki posisi strategis sebagai kepala daerah kemudian membela ayahnya. Dulur Ganjar Pranowo atau DGP Kota Semarang terus bergerak mempromosikan jagoannya di akar rumput. Mereka akan menggelar sosialisasi protokol kesehatan di pasar tradisional sambil mengenalkan nama Ganjar. Kegiatan itu mereka namai Eling Lan Ngelingke, senada dengan program Ganjar dalam mengingatkan kesadaran penerapan protokol kesehatan untuk menekan kasus COVID-19. Ketua DGP Kota Semarang Yohanes Rustanto menyebut kegiatan yang dilakukan di Pasar Karangayu dan Peterongan itu murni inisiatif mereka tanpa campur tangan Ganjar. Yohanes mengaku belum pernah berkomunikasi langsung dengan Ganjar, namun dia yakin Gubernur Jawa Tengah itu mengetahui pergerakan organisasinya. Dalam berbagai kesempatan, Ganjar tidak banyak berkomentar saat dimintai tanggapan peluangnya maju di Pilpres 2024 nanti. Peta persaingan Capres menuju 2024 dari waktu ke waktu menunjukkan persaingan keterpilihan tokoh oleh konstituen yang kian tajam. Sejauh ini, hasil survei dari berbagai lembaga survei menempatkan 3 nama yang selalu paling mendominasi. Antara lain, Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, kader PDIP, Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan dan Ketum Gerindra, Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, non-partai. Tapi dominasi nama di atas rupanya ada pergeseran.
survei New Indonesia Research and Consulting dilakukan pada 21 hingga 30 Juli 2021 dengan sambungan telepon kepada 1.200 orang responden yang dipilih secara acak dari survei sebelumnya sejak 2019 dengan margin of error sekitar 2,8% dan tingkat kepercayaan 95%.